Wah. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. First, I want to introduce myself. My name is Siti Nurlutfiatul Harisma. You can call me Risma. I am 19 years old. Origin from Tuban. Currently pursuing undergraduate studies in the Al-Quran and Tafsir study program, the Faculty Usuluddin and Philosophy at the State Islamic University of Sunan Ampel, Surabaya. Here I will review material from a book of Ulumul Quran by Abdullah Said entitled Interpreting the Quran Towards a Contemporary Approach, which in semester 1 was taught by Mr. Michael Nikmal Anas Al-Hadi. So actually there is already some material that has been taught in semester 1, but on this occasion I will explain a paragraph from a part of chapter 1. The following is an explanation. Let's listen to it until it's finished. Among Muslims, di kalangan umat Islam, three broad approaches, tiga pendekatan luas, may be identified, dapat diidentifikasi in relation to the interpretation, dalam kaitannya dengan penafsiran of ethico-legal content of the Quran, isi etik hukum atau berkaitan dengan fikih Al-Quran in the modern period, pada periode modern, tekstualis, semi-tekstualis, and kontekstualis, artinya kontekstualis. This klasifikasi ini is based on the degree to which the interpreters, didasarkan pada sejauh mana para penafsir, one, relying on just the linguistic, hanya mengandalkan kriteria linguistik, to determine the meaning of the text, untuk menentukan makna teks, and to, dan kedua, take into account the social historic context, mempertimbangkan konteks sosio-historis of the Quran, dalam Al-Quran, as well as the contemporary, serta konteks kontemporer, konteks of today, konteks hari ini. Oke, jadi dari paragraf pada bab 1 tadi yang sudah saya baca dan juga saya terjemahkan, dapat kita pahami bahwasanya Abdullah Said dalam bukunya yang berjudul Interpreting the Quran ini menjelaskan bahwa Abdullah Said itu menyebutkan ada 3 kategori pendekatan yang digunakan oleh para ahli tafsir untuk memahami isi dari kandungan Al-Quran. Ada 3, yaitu yang pertama tekstualis, yang kedua semi-tekstualis, dan yang ketiga yaitu kontekstualis. Oke, yang pertama tekstualis. Tekstualis merupakan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran dengan memperhatikan aspek kebahasaan semata. Jadi hanya melihat aspek bahasanya saja. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan bagaimana konstruksi historis ketika Al-Quran tersebut diturunkan.
sebagai contoh dari pendekatan yang pertama ini, pendekatan tekstualis, saya akan kasih satu contoh yang dapat kita ketahui dan pelajari. Kita pasti tahu bahwa Profesor Dr. Quraish Shihab memiliki karya tafsir yang kita kenal, yaitu Al-Misbah. Nah, tafsir Al-Misbah itu Quraish Shihab menggunakan pendekatan tekstualis dalam penulisan kitab tersebut. Demikian pula dengan pendekatan kedua yaitu semi-tekstualis. Semi-tekstualis ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan tekstualis. Pendekatan pertama tadi kan yang fokus pada aspek kebahasaannya saja dan kurang mempertimbangkan aspek historisnya. Namun pendekatan yang kedua ini juga menambahkan sebuah argumen-argumen atau pendapat yang baru dalam proses penafsiran ayat-ayat Al-Quran tersebut. Untuk pendekatan yang kedua ini, semi kontekstualis, akan saya kasih contoh, yaitu kelompok yang bergabung ke dalam gerakan neo-revivalis, misalnya seperti Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood. Biasanya ini di Mesir, dan Jam'ati Islami yang berada di anak benua India. Jadi kelompok-kelompok ini dalam kitab tafsirnya itu menggunakan metode semi-tekstualis. Untuk nama-nama kitabnya saya kurang tahu ya, jadi tidak saya sebutkan. Nah, kedua pendekatan tersebut, tekstualis dan semi-tekstualis, itu sangat jauh berbeda dengan pendekatan yang ketiga. Pendekatan yang ketiga yaitu kontekstualis. Kalau pendekatan yang ketiga ini, kontekstualis, ia menafsirkan Al-Quran dengan memperhatikan aspek linguistik Al-Quran dan bagaimana konteks histori di dalam penurunan Al-Quran tersebut, baik secara makro maupun secara mikro, serta konteks memperhatikan bagaimana konteks kekinian pada zaman modern sekarang ini. Pendekatan kontekstualis ini oleh Abdullah Said dipandang sebagai alternatif bagi pendekatan pertama dan kedua, yaitu pendekatan tekstualis dan semi-tekstualis. Karena kedua pendekatan tersebut yang dianggap terlalu kaku dengan aspek kebahasaan Al-Quran, sehingga dianggap kurang mampu mengungkap hakikat makna ayat-ayat di dalam Al-Quran dan mengkontekstualkannya di dalam era modern seperti zaman sekarang ini. Nah, dalam pendekatan kontekstualis, secara khusus Abdullah Said menyebutkan pendekatan kontekstualis ini merujuk kepada interpretasi Al-Quran dengan memperhitungkan konteks sosiohistoris yang ada pada abad ke-7. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya walaupun Abdullah Said secara sistematis menjelaskan bagaimana pendekatan yang ketiga tadi atau pendekatan kontekstualis itu dapat diterapkan dalam proses interpretasi Al-Quran, tapi Abdullah Said itu juga menegaskan dalam pendahuluan bukunya bahwa karya-karya ini bukan merupakan buku panduan yang memberikan petunjuk langkah-langkah penafsiran. Walaupun secara garis besar buku Abdullah Said ini memuat ide-ide dari Abdullah Said sendiri yang bermanfaat untuk kebutuhan interpretasi, tapi perlu menjadi catatan bahwa awal buku karya Abdullah Said ini secara spesifik itu mengkaji ayat-ayat etika hukum beserta paradigma dasar
pembacaan kontekstual dalam proses interpretasinya, ataupun bisa dikatakan dalam proses penafsirannya, seperti itu. From the material that I conveyed and write, I hope it can be useful for all of you, and I apologize for any shortcomings. That's all I can say. See you on another occasion, guys. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.